YouTube memang bisa menjadi alat yang ampuh dalam meluncurkan karir atau mengubah nasib, terlepas dari profesi yang kalian miliki sekarang. Entah itu guru, pemilik bisnis, pakar, gamer, pengangguran, dan lain-lain. Tapi tentunya untuk berhasil harus tahu jalan yang tepat dan cocok untuk diri kita. Karena pada kenyataannya banyak YouTuber yang salah arah. Jadi di video ini, saya akan menunjukkan 4 jalan berbeda yang bisa ditempuh untuk mengubah nasib melalui YouTube tanpa harus mengejar viralitas. Ada 4 jalan yang berbeda itu karena situasi dan kondisi setiap orang itu beda-beda. Apa yang bekerja buat orang lain belum tentu bekerja untuk diri kita. Sayangnya, viral dan AdSense lah yang malah menempel di banyak pikiran orang. Upload video berharap jadi viral dan bermimpi untuk dapat AdSense segudang. Karena pemikiran tersebut, lebih banyak orang yang gagal daripada yang berhasil di YouTube. AdSense bukan tujuan akhir, tapi cuma the tip of the iceberg. Untuk bisa mendapatkan 100 juta hanya mengandalkan AdSense itu harus viral. Nah, itu bukan hal yang bisa terjadi setiap saat. Bahkan nggak terjadi kepada semua YouTuber. Dan itu sebabnya banyak YouTuber yang menggunakan clickbait sampai melupakan etika hanya untuk jadi viral. Clickbait sedikit sih nggak apa-apa ya, asal jangan sampai menyesatkan. Dan sebetulnya masih banyak jalan lain yang lebih baik untuk meningkatkan penghasilan sebagai YouTuber. Di sepanjang video ini terdapat banyak strategi pengembangan channel YouTube dan berbagai cara dalam meningkatkan pemasukan berdasarkan studi kasus channel-channel sukses. Oke, mari kita mulai dengan jalan yang pertama yang sebetulnya udah sering kalian lihat atau mungkin kalian udah melakukannya saat ini, yaitu The Faceless Empire alias membangun kerajaan channel YouTube tanpa wajah. Bahkan kalian bisa memilih untuk tidak bikin videonya sendiri, tapi penghasilannya tetap bisa kalian dapat. Cuma banyak pemula yang berasumsi kalau channel tanpa wajah itu tidak bisa dimonetisasi. Nah, ini salah paham. Suatu channel ditolak oleh YouTube Partner Program bukan karena YouTubernya tidak menunjukkan wajah, tapi karena konten-kontennya dianggap memiliki nilai yang rendah. Kalau misalkan channel tanpa wajah tidak bisa dimonetisasi, kenapa channel-channel seperti Kok Bisa, Ngomongin Uang, atau .design masih terus ngupload video sampai sekarang? Kalau nggak ada pemasukan, pastinya mereka udah berhenti ngupload. Untuk channel tanpa wajah sukses dari luar negeri ada Oversimplified dan Maxnet Media yang semuanya bisa dimonetisasi AdSense. Bikin channel tanpa wajah itu bukan berarti bikin konten dengan nilai dan kualitas rendah. Penggunaan materi berhak cipta seperti film atau lagu pun masih bisa ditoleransi jika masih dalam penggunaan wajar. Kerajaan channel tanpa wajah yang besar adalah The Soul Publishing. Salah satu channelnya adalah Brightside yang mungkin pernah kalian dengar. Nah, Brightside juga ada versi bahasa Italia, Jerman, dan banyak bahasa-bahasa lainnya. Sayangnya, Brightside terlalu fokus dengan kuantitas ketimbang kualitas informasi yang disajikan, dan Brightside juga suka melakukan clickbait yang menyesatkan. Nah, ini jangan ditiru karena bisa menghancurkan reputasi channel kita. The Soul Publishing juga punya banyak channel-channel tanpa wajah lainnya seperti Baby Zoo, Teen Zit, dan Avocado Couple. Jadi benar-benar Faceless Empire yang mengeruk AdSense. Tapi tentunya kalau baru mulai ya kita mulai dengan satu channel dulu. Nih, channel yang bisa kita pilih ada macam-macam, dari mulai keuangan, bisnis, kesehatan, sejarah, misteri, sampai dunia hiburan. Tapi untuk menemukan yang tepat, lakukan riset pasar terlebih dahulu. Untuk bisa menembus persaingan, ciptakan konsep channel yang memiliki keunikan. Misalnya saya ingin bikin channel baru untuk menembus pasar sejarah. Nah, saya bisa bikin konsep peristiwa sejarah yang terjadi sebelum abad ke-20 disajikan dengan storytelling yang penuh suspense dan tensi serta dibalut humor. Nah, itu contoh aja. Intinya kalau kita bikin sama persis dengan orang lain, bakal sulit untuk bersaing dalam memperebutkan hati penonton. Karena penonton juga males nonton yang itu-itu aja. Teman-teman juga bisa mulai dengan YouTube Shorts dulu, seperti yang dilakukan oleh channel Body Build Biz. Terus nanti baru mulai nyusul upload video durasi panjang. Tapi gimana pun, video durasi panjang itu AdSense-nya lebih besar. Untuk pembuatan videonya bisa kita lakukan sendiri atau di outsource ke freelancer alias tenaga kerja lepas. Jadi teman-teman fokus aja pada pengelolaan channel, strategi konten, dan pengembangan channel. Freelance video editor, scriptwriter, dan pengisi suara bisa dicari di situs-situs freelancer seperti freelancer.co.id, 1000.com, atau fiverr.com. Nah, buat yang belum punya modal, terpaksa harus lakukan dulu semuanya sendiri. Nanti kalau udah mulai punya penghasilan, baru bisa sewa freelancer. Dan kalau satu channel udah sukses, bisa dilanjutin untuk bikin channel kedua dan seterusnya. Tapi masalahnya, kita bakal tergantung hanya kepada AdSense. Nah, jadi manfaatkan opsi monetisasi di luar YouTube seperti sponsorship, affiliate marketing, atau merchandise untuk menambah sumber pemasukan. Tapi untuk benar-benar melipat gandakan penghasilan dan juga untuk mengamankan posisi kita, nggak cukup cuma ngandelin YouTube. Kita juga harus melebarkan sayap. Selain itu terlalu beresiko juga kalau kita cuma ngandelin YouTube.
Nah, strategi melebarkan sayap bentar lagi akan saya bahas di jalan yang kedua. Salah satu kekurangan The Faceless Empire untuk membuat konten tanpa wajah yang berkualitas itu bisa sangat melelahkan. Apalagi kalau kita juga berusaha meningkatkan kuantitas dan dikerjakan sendirian, kualitasnya bakal jadi korban. Jadi supaya kualitas bisa terjaga dan kuantitas bisa terus bertambah, mau nggak mau harus membangun tim. Nah, kalau nggak mau repot untuk membangun tim yang besar, tapi bisa dapat penghasilan yang cukup besar, kalian bisa tempuh jalan yang kedua, yaitu The Value Creator. Dengan menjadi value creator, pembuatan kontennya bisa lebih hemat waktu walaupun dikerjakan sendirian. Dan bahkan ada juga value creator yang udah sukses tapi tetap jalan sendirian. Nah, sesekali paling sewa jasa freelancer, itu pun kalau memang perlu aja. Opsi monetisasi sebagai the value creator lebih banyak kalau dibanding dengan The Faceless Empire. Malah penghasilan di luar AdSense-nya itu bisa jauh lebih besar. Tujuan The Value Creator ini ada dua. Pertama, fokus memberikan manfaat bernilai tinggi dengan melakukan transfer skill atau wawasan, atau keduanya kepada viewer. Kedua adalah untuk membangun audiens dan personal branding agar bisa dikenal sebagai seorang expert atau pakar. Contohnya Dan JC memposisikan dirinya sebagai pakar YouTube. Timothy Ronald memposisikan dirinya sebagai pakar investasi dan kripto. Kalau di luar negeri ada Dr. Mike yang memposisikan dirinya tentunya sebagai dokter. Kasus value creator yang cukup unik adalah Thomas Frank. Dia pernah menelantarkan channelnya yang sudah memiliki hampir 3 juta subscriber. Dan ini dilakukan untuk menghasilkan uang lebih banyak. Bayangin aja udah punya hampir 3 juta subscriber, tapi ditinggalin. Nah, dan ironisnya penghasilannya bukannya berkurang, tapi malah bertambah banyak. Yang dilakukan Thomas Frank sebetulnya adalah membuat channel baru dari nol, yaitu Thomas Frank Explains. Jadi Thomas Frank ini ingin memposisikan dirinya sebagai pakar Notion. Konten-kontennya pun semua tentang Notion. Ukuran target audiensnya memang jadi lebih kecil karena lebih spesifik. Thomas Frank membangun audiens juga di luar YouTube seperti di Twitter, Facebook, dan juga Instagram. Cuma kalau di Instagram ini kontennya lebih personal. Nah, membangun audiens di luar YouTube itu tujuannya adalah untuk menjangkau lebih banyak lagi audiens. Selain itu juga bisa dipakai untuk cross-promote. Tentunya setiap akun medsos bisa dimonetisasi juga dengan sponsorship atau affiliate marketing. Dan kalau untuk Facebook, itu juga bisa dimonetisasi iklan seperti AdSense. Nah, di jalan ketiga nanti, saya akan jelasin juga cara melebarkan sayap tanpa harus membuang banyak waktu untuk bikin konten. Dan balik lagi ke Thomas Frank, audiens di YouTube dan akun medsos lainnya diarahkan ke websitenya dia, yaitu thomasjfrank.com. Kenapa harus repot-repot bikin website sendiri? Nah, ini penting untuk dicatat, kita tidak benar-benar memiliki audiens kita yang ada di YouTube atau di medsos lainnya. Kita cuma dikasih pinjam, dan kita bisa kehilangan audiens yang kita bangun dengan susah payah, kapan saja. Di websitenya Thomas Frank juga memberikan panduan gratis yang lebih mendetail tentang Notion. Selain itu, dengan punya website, kita bisa mendapatkan tambahan audiens melalui search engine seperti Google. Tentunya kalau kita ngerti SEO. Dan di websitenya ini juga kita bisa lihat kalau Thomas Frank membangun audiens dengan menggunakan email newsletter. Orang zaman sekarang mungkin berpikir kalau email newsletter itu kuno. Tapi pertama, email newsletter itu memiliki return investment yang lebih tinggi dibanding marketing channel lainnya. Alasan kedua, data subscriber email newsletter itu menjadi milik kita, kecuali kalau orangnya unsubscribe, komplain, atau emailnya sudah tidak eksis alias bounce. Kita bisa broadcast email kapan aja langsung ke email subscriber, yang penting kita memberikan manfaat dan tidak mengirimkan konten spam. Nah, penghasilan utama Thomas Frank datang dari penjualan template Notion serta penjualan online course. Dan ini adalah mesin mencetak uang yang utama buat Thomas Frank. Nah, dengan membangun audience dan branding, dimulai dari YouTube, terus ke medsos lainnya, sampai akhirnya ke website, Thomas Frank bisa promosi produk-produknya secara lebih mudah dan laris lebih cepat. Dia pernah dapat omset sampai $100.000 dalam sebulan. Selain itu masih dapat tambahan AdSense dan komisi affiliate dari Notion. Opsi monetisasi untuk value creator selain online course atau template, bisa jenis produk digital lainnya seperti aplikasi, dan ini yang saya lakukan sekarang. Selain aplikasi, yang lebih mudah adalah membuka komunitas online di Discord, Telegram, atau WhatsApp. Keanggotaannya bisa 100% berbayar atau pakai freemium model. Di luar produk digital, value creator juga bisa menulis buku, menjadi pembicara di seminar atau di webinar, jadi konsultan, atau buka agensi. Strategi melebarkan sayap ke medsos lain dan juga membangun website ini nggak cuma untuk value creator. Brightside sendiri pun membangun audiens di banyak platform, termasuk Facebook, TikTok, dan juga Instagram. Brightside juga memiliki website, monetisasinya bisa kita lihat di sini ada iklan. Untuk dapat iklan bisa lewat Ads Publisher program seperti AdSense tentunya. Bisa juga pakai Mediafine kalau nggak mau bergantung sama AdSense, atau bisa juga dengan menjadi publisher di Taboola.
Opsi lain untuk monetisasi website kalau untuk The Fastest Empire tentunya bisa pakai affiliate marketing dan juga jual merchandise. Cuma kalau Brightside ataupun The Soul Publishing itu nggak jualan produk atau merchandise, tapi cari tambahan duit melalui brand partnership. Dan di situs Brightside pun kita bisa melihat ada form pendaftaran email newsletter. Karena email marketing itu kalau dijalankan dengan strategi yang tepat, bisa sangat menguntungkan. Selain itu juga kita bisa dapat tambahan duit dengan menjual space kecil untuk iklan di email. Kalau Dr. Mike, value creator di bidang medis dengan 11 juta subscriber, di websitenya ada pendaftaran email newsletter, dia juga jual merchandise, dan bisa di-hire sebagai pembicara di event-event. Buat kalian yang memiliki online shop, tentunya bisa menggunakan YouTube sebagai bagian dari social media marketing campaign dan untuk membangun branding. Biasanya perusahaan atau penjual itu lebih memilih TikTok atau Instagram sebagai platform adsnya. Tapi sekarang tingkat persaingannya malah jadi tinggi banget. Nah, YouTube bisa jadi alternatif. Seperti yang dilakukan Mini Katana. Mini Katana berhasil mendapatkan omset sebesar 1,1 juta US dollar dalam 90 hari melalui YouTube. Mereka nggak pasang iklan, tapi semuanya didapatkan secara organik. Dan channelnya sekarang sudah memiliki 7 juta subscriber. Strateginya gini, Mini Katana membangun audiens melalui video durasi panjang dan juga short sekaligus. Satu video durasi panjang tiap minggu dan 5-7 short setiap minggunya. Umumnya perusahaan itu kalau promosi di sosmed paling-paling bikin konten promosi atau display produknya. Sedangkan Mini Katana, mereka bikin konten edukasi tentang katana dan samurai yang menghibur, dibalut dengan humor, dan juga menggunakan storytelling. Strategi kedua yang dilakukan oleh Mini Katana, mereka aktif berinteraksi dengan audiens melalui community post. Tapi bukan promosi, melainkan bikin polling, kuis, dan share image seperti memes. Karena kalau promosi doang, penonton juga malas berinteraksi. Nah, sekarang gimana caranya menghasilkan banyak konten pendek tanpa menghabiskan banyak waktu? Strateginya adalah repurpose video durasi panjang milik kalian. Pilih satu momen pendek di video durasi panjang untuk dibuat menjadi satu video shorts. Kalau di satu video durasi panjang ada 3 momen, berarti bisa jadi 3 video shorts. Selain itu, kalian juga bisa bikin short dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan audiens. Dan untuk melebarkan sayap ke medsos lain, daripada bikin video baru, re-upload aja video-video shorts kalian ke TikTok, Facebook, atau Instagram. Mini Katana sendiri saat ini sudah memiliki 2 juta followers di TikTok, hampir 300 ribu di Instagram, sedangkan di Twitter cuma 9 ribuan. Audiens di semua platform medsos diarahkan ke website toko online mereka, dan mereka juga nggak cuma jualan katana, tapi juga aparel dan aksesoris. Selain itu, Mini Katana juga membangun audiens melalui email newsletter. Jadi pelanggan lama itu terus melakukan repeat order. Mini Katana juga mengintegrasikan toko online mereka dengan channel YouTube-nya. Dan hal ini memungkinkan karena website toko online Mini Katana dibuat dengan menggunakan Shopify. Nah, buat kalian yang udah punya toko online atau berencana untuk bikin toko online, coba adaptasi strateginya Mini Katana. Jalan yang keempat adalah The Influencer. Yaitu jalan seperti YouTuber pada umumnya yang tidak termasuk 3 kategori sebelumnya. Jadi kalau 3 jalan sebelumnya nggak cocok buat kalian bisa pilih jalan yang ini. Cuma sayangnya banyak YouTuber pemula yang mengambil jalan ini tujuannya hanya ingin viral. Padahal kalau mau langgeng, seharusnya fokus membangun audiens dan personal branding. YouTuber seperti Nadia Omara, PikiPix, atau GadgetIn, mereka bisa dapat view yang konsisten itu sebetulnya bukan karena viral, tapi karena mereka membangun audiens dan memperbanyak penonton setia untuk channel mereka. View dari video-video mereka besar karena jumlah subscribernya juga udah lebih banyak. Dan sebetulnya nggak setiap saat jumlah view video mereka bisa melebihi jumlah subscribernya. Tapi karena mereka berusaha membangun audiens dengan mengkonversi penonton baru menjadi penonton kasual, lalu menjadi penonton setia, view video-video mereka nggak pernah ngedrop. Penonton-penonton setianya itu terus bertambah dan selalu kembali lagi saat mereka upload video baru. Untuk membangun audiens, kita harus memahami target audiens channel dan menghadirkan konsep unik yang disukai oleh audiens. Contohnya kalau kalian mau bikin video reaksi, jangan cuma sekedar bikin video reaksi kayak orang lain, tapi tambahkan juga elemen-elemen lain sesuai dengan kelebihan kalian yang bisa membedakan video kalian dengan video-video reaksi dari channel lain. Dalam menemukan konsep unik yang bekerja untuk channel kita, tentunya perlu proses trial and error. Jadi memang ini perlu waktu, kita harus tekun dan terus belajar sambil melakukan evaluasi dan perbaikan. Sedangkan opsi monetisasi yang paling umum dilakukan oleh YouTuber jalan ini adalah AdSense, sponsorship, dan affiliate marketing. Tapi setelah channelnya berkembang, saran saya jangan lupa untuk melebarkan sayap, terus konversi audiens pinjaman dari YouTube dan medsos lainnya agar menjadi audiens milik kita, entah itu dengan email newsletter atau bikin komunitas privat. Dan yang pasti kalian harus bikin bisnis sendiri, jangan cuma ngandelin AdSense. Untuk strategi-strategi lebih detail dalam pengembangan YouTube, nah kalian bisa langsung masuk ke playlist ini.